Nah, sekarang Abi teh mau ke riset produk yang lebih dalam. Nah, tadi kan Kak Abi teh udah disebutin nih, kalau misalnya kita lihat video belajar dari kreatornya tuh kayak dikit, terus viewsnya sedikit, itu konten kan. Tapi kalau misal si videonya tuh udah banyak, viewsnya jutaan, itu jangan dikontenkan karena si persaingannya tuh udah besar, peluangnya kecil gitu kan. Nah, sekarang Abi ada tambahan. Jadi memang gak semua video-video dari belajar dari kreator ini tuh SKU atau si produknya tuh yang ini. Contohnya kayak gimana teh? Nah, bentar Abi cari dulu produknya ya. Yes. eh Bentar. Ya, ini kan si produknya tuh Kuesus. Kuesus tokonya tuh dari Conley Soft. Nah, terus kita lihat belajar dari kreatornya tuh ini kan ini udah banyak banget gitu ya. Bahkan udah jutaan, bahkan udah puluhan juta, hampir 100 juta. Nah, kita tuh kayak jangan dulu kayak ngelihat sekilas, ah ini mah kayak videonya tuh udah jutaan, videonya udah banyak, udah weh gitu ya, kayak nggak di riset lebih dalam lagi. Nah, kita tuh harus masuk satu-satu ke videonya ini. Dilihat nih videonya ini tuh kayak gimana, sama lihat juga apakah si video ini tuh beneran Kuesus dan beneran tokonya dari toko online shop ini atau bukan. Kalau misalnya iya, nah berarti itu peluangnya kecil. Nah, jadi kita lihat satu-satu kayak gitu. Nah, ini kan sama ya. Online shop, online shop. Ini juga sama. Nah, ini sama, tokonya sama. Ini tokonya sama, yang si ini. Sama. Nah, ini mah kayaknya semuanya sama di tokonya. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gini, kayak emang yang bener-bener si video ini tuh ya, video dengan produk SUS, terus dengan toko yang si Conlay Shop ini beneran, berarti emang itu mah persaingannya udah dikit. Tapi biasanya si produk-produk yang lagi trending atau yang lagi ngetrend sekarang itu teh kayak walaupun bentar. Nah, jadi kayak si produk-produknya tuh kayak yang lagi trending gitu ya. Tapi bisa jadi si video-video yang dari belajar dari kreator ini tuh bukan video yang si SKU ini, bukan video yang si SKU ini, tapi bisa juga dari SKU atau toko lain yang emang si produknya tuh sama. Kayak gimana? Nah, bentar. Kita lihat kan ini si produknya tuh Quesos. Terus si tokonya tuh dari Surga Snack Shop. Nah, kita lihat dari belajar dari kreatornya, apakah ini teh emang semua dari Surga Snack Shop, apakah ada dari toko yang lain. Nah, ini benar. Ini kan tadi yang video pertamanya tuh kan benernya produknya tuh SUS. Terus si tokonya tuh Surga Snack Shop. Terus video yang kedua juga benar. Produknya benar kue sus. Terus tokonya Surga Snack Shop, bener nih. Nah, pas kita masuk ke toko ketiga, ini bisa dilihat si tokonya tuh bukan Surga Snack Shop, tapi Five Star. Nah, jadi sekarang deh gitu ya, banyak video-video dari produk yang sama atau serupa masuk ke belajar dari kreator. Nah, lihat orang lihat nu keempat nanya. Nu keempatnya sama Surga Snack Shop. Nah, nu kelimana dari toko camilan beda kan? Padahal yang CSKU ini tuh si tokonya tuh Surga Snack Shop, tapi ada video top selling dari toko camilan yang masuk ke sini. Ini sama, ini sama, 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 sama.
Nah, ini beda. Nah, jadi kayak gitunya. Jadi pas di riset persaingan, kayak ada ratusan ribu, kayak nggak di riset lebih dalam lagi, tapi harus beneran di riset dari lebih dalam lagi, kayak dilihat ini teh beneran SKU-nya yang ini, beneran toko yang ini, sama atau enggak. Nah, kan kalau misalnya kayak gini nih kan kita bisa berpeluang gitu ya. Soalnya apa? Soalnya si videonya tuh enggak semua video milik si produk atau etalase yang ini kayak gitu. Nah, ini ya bisa dilihat juga nih dari covernya. Covernya kan gini ya, tapi tadi ada beberapa yang si covernya tuh beda. Nah, ini beda kan? Yang di produk unggulannya beda kan? Kayak yang tadi mah kuning-kuning, ini mah coklat-coklat. Artinya video yang top sellingnya pun video yang pertamanya tuh itu bukan video si produk ini kayak gitu geningan. Jadi kayak bisa jadi si produk ini tuh belum punya belum punya konten top sellingnya atau belum punya video top sellingnya kayak gitu. Nah, ini bisa berpeluang gitu kalau misal kasusnya kayak gini. Walaupun si video belajar dari kreatornya itu udah banyak, tapi si video-videonya tuh bukan video yang si etalasenya ini kayak gitu. Nah, itu buat yang di riset produknya ya, yang di riset persaingannya ya. Nah, terus yang sekarang yang lebih dalam lagi yang si P-nya, yang si pilih produk dari yang piala atau yang trending. Nah, kan sekarang teh kan karena gak ada fitur trending, terus gak ada fitur paling banyak dicari, jadi cuma bisa mengandalkan fitur yang si teralis ini. Nah, kita bisa ngelihat ya, pas begitu masuk ke produknya, kita bisa ngeriset masuk ke tahap 2. Pilih yang di produk bermutu ini, yang piala kuning ini. Nah, biasanya Abi mah carinya tuh di produk-produk yang lagi trending di sini, yang sedang trending. Ingat ya, si tombolnya tuh bukan di penjualan terbaik, bukan yang di paling disukai, tapi yang di sedang trending kayak gini. Soalnya suka beda yang di piala teralis tadi dengan yang piala kuning sedang trending ini beda kayak gitu. Nah, kalau misalnya Abi biasanya mah cari-carinya tuh di sedang trending yang ini. Kalaupun cari yang di terlaris, itu biasanya nggak yang top 1, top 2, top 3, tapi kayak di yang terlaris agak ke bawah, kayak ke 7, ke 8, ke 9, ke 6, kayak gitu. Nah, itu untuk riset produk yang di TikTok. Nah, sebelum lanjut lagi, ada pertanyaan lagi nggak? Atau kayak saran? Bukan dijelajahi, bukan teman, bukan mengikuti, tapi si tombolnya itu tombol saran. Nah, kalau misalnya kalian tuh lagi scroll-scroll gini kan. Iya, warna Nah, gold. terus ada nih video yang 1, FYP kayak 2, ini, video ini. 3, Nah, 4, lihat dulu 5, 6. di bawah keranjang ini atau di bawah captionnya ada kata disponsori nggak? Kalau misalnya nggak ada kayak gini, nah ini bisa diriset bisa diriset lebih dalam lagi nih. Kayak misalnya tuh diriset persaingannya, ini mah gak ada komisinya. Kayak diriset diriset komisinya kayak gimana, diriset persaingannya kayak gimana, terus diriset apa sih kayak yang PRODUK yang tadi. Tapi kayak kan kalau misalnya tadi mah cari produknya tuh dari yang si P itu, dari yang trending teralis. Nah, kalau sekarang yang si P-nya tuh carinya tuh di FYP kayak gitu. Tapi kayak kalau untuk yang lainnya mah sama, kayak R-nya sama, O-nya sama, kayak gitu. Nah, kayak gitu kayak scroll Oh ya, scroll sini. Sudah pasang. cari ini FYP kan banyak yang like, banyak yang komen, terus di kontennya tuh nggak ada kata disponsori. Nah, ini bisa diriset lebih dalam lagi. Kayak misalnya persaingannya kayak gimana, terus apakah tokonya ngiklan atau enggak, dan lain-lain kayak gitu. Soalnya kenapa harus videonya tuh yang kayak gini? Kenapa video yang ada kata disponsori itu gak boleh? Bukan gak boleh sih, tapi biasanya kalau misalnya yang si FYP-nya tuh ada kata disponsori, itu kena iklan gitu, entah si sellernya yang iklan ataupun si afiliatornya yang iklan. Jadi kalau diusahain mah cari yang si produk dari FYP itu dari FYP yang beneran organik kayak gini. Nah, ini organik.
Terus Generasi misalnya saya contohnya bentar. banyak yang Ada komentar contohnya, kata iya di videonya tuh kayak gini nih. Ada di bawah promo toko sekarang disponsori. Itu mah boleh-boleh aja sih, tapi biasanya agak susah yang kayak gitu mah. Soalnya si videonya tuh FYP-nya tuh FYP karena iklan, bukan karena organik. Kayak gitu. Nah, itu untuk riset produk tadi yang PRODUK udah. Terus yang FYP udah. Nah, terus riset produk selanjutnya bisa oke cari produk-produk yang dia tuh emang trending nih, yang selalu trending, yang udah trending, udah viral, terus kayak udah ngehits, tapi cari dengan etalase baru atau cari dengan etalase lain. Kayak gimana? Nah, contohnya tuh kayak gini, yang si Susadi. Nah, bisa dilihat kan kalau misalnya si kue sus ini tuh di terlaris kategori coklat dan cemilan, banyak banget etalasenya. Ada di etalase 2, ada di etalase 4, etalase 6, ada yang ke 7, ke 8, 9, 10, ada yang ke 12, terus bahkan kalau misalnya dilihat lagi tuh, ada ke 16, ini tuh kan banyak banget gitu ya. Si kue sus ini tuh karena apa? Karena si produk itu tuh kayak emang udah viral, kayak emang udah beneran trending. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat-lihat, kebanyakan si kue sus ini tuh si persaingannya tuh kayak udah sengit-sengit atau udah banyak yang mengontenkan. Nah, kita kalau bisa carinya tuh jangan yang udah terjual 10.000 lebih, tapi cari yang si etalasenya tuh masih sedikit penjualannya. Tapi sedikit juga jangan sedikit-sedikit jangan sedikit-sedikit banget. Nah, soalnya kalau misalnya yang terjualnya itu udah 10.000 lebih, itu biasanya tuh udah jadi produk winning di akun lain atau di akun seseorang. Nah, kita bisa gitu ya, sama-sama mengontenkan, asalkan pinter-pinter cari-cari etalase. Nah, cari etalasenya tuh etalase yang penjualannya itu masih sedikit ataupun etalase baru. Nah, kayak ini bisa, tapi ini mungkin agak sulit juga, soalnya penjualannya udah 8 ribuan. Bentarnya. Nah, ini bisa nih kayak penjualannya tuh baru 5.000. Terus ini tadi kan si video-videonya juga, video-video dari toko lain atau dari konten orang lain yang beda SKU-nya. Nah, ini bisa dikontenkan, tapi ingat jangan salah naruh keranjang atau jangan salah naruh link gitu. Jadi kayak pas nanti upload tuh si keranjangnya emang etalasenya tuh udah di reset. Si etalasenya tuh yang etalase ini kayak gitu. Soalnya sekarang mah kalau misalnya kita ngontenin si produk-produk yang penjualannya udah 10.000 lebih, itu udah susah, agak susah gitu. Beda kalau misalnya kita ngangkat etalase atau produk baru, itu biasanya cepat. Soalnya kenapa? Soalnya si saingannya tuh sedikit, terus belum banyak kontennya juga. Nah, sebenarnya produknya tuh tanggal dipublikasikannya tuh berapa? Ataukah itu etalasenya tuh lama, ataukah etalasenya tuh baru? Nah, bentar kayaknya orang cek kalau data. Tapi sebelumnya ada pertanyaan tidak. Nah, kan tampilan kalau data tuh kayak gini, ya. Nah, supaya kita bisa tahu apakah produk ini tuh etalasenya tuh baru atau etalasenya tuh lama, bisa langsung cek di kalau data. Nah, ambil satu contoh aja, Wenya. Kita langsung masuk ke toko. Nah, ini kan banyaknya si toko Surga Snack Shop ini tuh kayak banyak etalasenya. Nah, supaya kita tahu kayak
etalase yang mana yang masih baru, yang masih fresh, yang penjualannya tuh dikit, terus yang persaingannya tuh dikit, langsung cek di Kalodata, langsung cek di toko. Belum login. Eh, bentarnya. Nah, kita kan udah tahu nih tokonya apa. Kita bisa langsung cari aja. Nah, Surga Snack Shop. Tapi trik ini tehnya Abi baru ngeimplementasikan atau works-nya tuh buat di cemilan atau buat di makanan. Soalnya kan Abi teh suka ngeliat gitu ya, kalau misalnya tiap ngeriset si kue sus, terus si Taiko Keres ini tuh kan kayak banyak banget etalasenya, terus pada teralis-teralis, pada trending-trending. Nah, Abi belum nyobain cara ini bisa jalan nggak kalau misalnya di kategori atau di niche yang lain kayak gitu. Ih, eh. Nah, jadi tampilannya tuh kayak gininya. Ini nama tokonya. Nah, ini bisa dilihat pendapatan selama 30 hari terakhir di 7 miliar lebih. Nah, pendapatan dari akun sendirinya tuh cuma 8 juta. Sedangkan pendapatan dari afiliasinya tuh 7 miliar lebih. Jadi, pendapatan 7,64 miliar ini tuh paling banyak disumbang sama afiliator. Nah, sedangkan pendapatan shopping mall-nya di 600 ribuan, penjualan selama 30 hari terakhir itu menjual 275 ribu lebih, harga jual rata-rata 27, dan ada 7.300 afiliator aktif dengan 28 ribu video baru dari afiliator. Kayak gitu cara ngebacanya tuh. Nah, bisa juga ngeliat, oh ini, trafficnya kayak di tanggal 31 nih. Salah. Nah, di tanggal 3, nah hanya kapan chat, Wai? Nah, kayak di tanggal 31 bulan 12, toko itu menghasilkan 190 juta. Terus di tanggal 1 menghasilkan 236 juta. Tanggal 3 menghasilkan 294 juta. Jadi kayak bisa ketahuan gitu ya pendapatannya segimana. Kalau misal ceknya nih kalau data. Nah, si toko ini tuh punya 8.306 afiliator. Bisa ngeliat juga di sini tuh pendapatannya berapa-berapa per kreatornya. Nah, terus ada juga produk-produknya. Jadi si produk-produknya itu produk-produk yang ada di toko Surga Snack Shop itu. Nah, ini bisa dilihat kan kalau si toko ini tuh punya banyak produk, punya banyak etalase, tapi si produknya tuh itu-itu aja. Kayak Taiko Kres, sus, terus Taiko Kres, terus roti panggang, terus Taiko stick, terus buah nugget, terus si lagi, Taiko Kres lagi, kayak gitu kan. Nah, bahkan kalau misalnya kita ngelihat ke halaman 2, sama tuh, sus lagi, taiko lagi, roti lagi, kayak gitu. Nah, karena kan si toko ini tuh kayak selalu memenuhi atau selalu jadi trending si produknya tuh. Nah, kita bisa cari peluang langsung ke tokonya ini. Kita cari si produk yang apa sih etalasenya tuh baru,
atau tanggal publikasinya tuh baru-baru ini, tapi si etalasenya tuh udah ada pergerakan atau udah ada penjualan. Cara ngelihatnya gimana? Nah, cara ngelihatnya tuh kayak gini. Nah, ini ya, si Taiko Crash yang jadi top selling di tokonya, ini tuh dipublikasikan pada tanggal 26 bulan September. Dengan pendapatan 30 hari terakhir tuh di 2,27 M. Kayak gitu. Nah, terus yang top keduanya, ini dipublikasikannya tuh tanggal 24 bulan 8. Pendapatan 30 hari kemarin di 1,37 M. Nah, kita lihat Hisus. Hisus ini tuh di tanggal 31 bulan 8. Ini top 3. Terus yang top 4 ini bulan 11. Nah, ini bisa ada peluang nih. Yang Hisus yang top keempat ini soalnya apa? Soalnya si etalasenya tuh baru-baru ini bulan 11 pertengahan. Berarti baru berapa bulan ya? 2 bulanan kan? 2 bulan kurang. Tapi selama 1 bulan kemarin udah punya omset atau pendapatan besar tuh. Udah hampir 700 juta. Nah, kita bisa lihat ke bawahnya lagi dulu. Nah, ini bisa jadi peluang nih si produk ini. Ini teh bukan sus, tapi bentar yang si sus dulu atuh. Nah, yang sini aja wehnya. Ini kan ada si produk si Taiko Crash. Tanggal publikasinya tuh tanggal 20 bulan 12. Sedangkan hari ini tuh kan di tanggal berapanya sekarang teh? Tanggal 4 bulan Januari. Berarti dari tanggal publikasi ke sekarang tuh kan cuman baru 2 mingguan. Tapi ini tuh omsetnya tuh udah gede. Si Taiko Crash Etalase ini tuh udah di 183 juta. Nah, ini bisa berpeluang soalnya apa? Soalnya etalasenya baru, tapi pendapatannya udah besar atau udah tinggi. Nah, jadi yang dimaksud ya, cari produk trending atau cari produk yang viral, tapi pakai etalase atau SKU baru tuh yang kayak gini. Kayak si Taiko Crash. Kan jadi banyak nih tokonya. Ada si Taiko Crash tuh dijual di toko Dili-Dili, dijual di toko Conlay Shop, terus dijual di toko Surga Snack Shop, dijual di toko Camilan. Nah, jadi kayak boleh, jadi kita tuh bisa ya ngangkat produk atau ngangkat si produknya walaupun udah viral, udah trending di mana-mana, asalkan bisa pilih etalasenya. Nah, etalase-etalase kayak ginilah yang berpotensi, yang emang si produknya tuh udah viral, udah trending, tapi dengan etalase baru yang udah ada pergerakannya, yang udah ada penghasilannya. Walaupun ini udah baru 2 minggu, tapi penjualannya tuh udah gede. Nah, kita bisa masuk ke si produknya ini. Nah, nanti bakalan bisa kelihatan di sini persaingannya tuh kayak gimana. Nah, si Taiko Crash dari Surga Snack Shop, penjualan selama 30 hari terakhirnya tuh udah menghasilkan 183 juta. Dengan pendapatan dari live-nya itu sekitar 4,5 juta dan pendapatan dari videonya itu di 178 juta. Nah, jadi pendapatan yang dihasilkannya tuh lebih banyak video kan. Nah, itu bagus. Kalau misalnya kita di TikTok mainnya tuh TikTok video, maka kita cari yang si produk pendapatan paling besarnya tuh pendapatan dari video. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kita kalau misalnya kita mengkontenkan si produk yang pendapatannya tuh banyak dari live stream, itu bisa. Tapi bakalan berat kalau kita mainnya di video, kayak gitu. Nah, terus acuan yang paling penting kalau misalnya riset di kalau data itu, lihat rasio konversinya. Minimal konversinya tuh 25%. Kalau misalnya kurang dari 25%, cari lagi yang lain. Nah, ini bagus banget gitu ya, si konversinya tuh 64%. Nah, sebelumnya si konversi itu apa? Jadi, si konversi itu tingkat penjualan atau kayak gampangnya tuh kita bisa ngelihat di sini tuh ada 134 kreator. Nah, dari 134 kreator ini tuh
64%-nya berhasil menjual si produk Taiko Crash ini. Artinya si produk ini atau si etalasenya itu bagus gitu. Nah, ini kan yang si konversinya udah di checklist nih karena udah di atas 25%. Terus dari pendapatan juga udah di checklist karena lebih banyak dari video. Nah, sekarang kita lihat juga si kreatornya. Ini kreatornya baru dikit banget gitu ya. Cuman baru 134. Ini sangat-sangat berpeluang sekali. Tapi kita di kreator juga kayak harus merhatiin gitu ya. Jangan sampai si kreatornya tuh dikit sama jangan sampai si kreatornya tuh kebanyakan. Nah, jadi batas minimumnya tuh di berapa? Nah, jadi kalau buat batas minimumnya tuh ya, di si kreatornya tuh di 80 sampai 500-an, idealnya segitu gitu ya. Yang biasanya berpeluang segitu. Soalnya kalau misalnya kreatornya tuh kayak cuman baru 50, cuman baru 40, walaupun memang si produknya itu bagus, tapi nantinya teh kita tuh bakalan jadi perintis atau kayak bakalan kitanya tuh bakalan jadi kreator yang ngangkat si produk ini bahkan agak berat gitu. Beda kalau misalnya kreatornya tuh udah lumayan agak banyak, jadi nanti persaingannya juga enak. Jadi ngangkat produknya tuh nggak sendirian, tapi dibantu sama kreator-kreator yang lainnya. Nah, segini bagus gitu ya, di atas 80, bisa di checklist. Nah, terus kita juga bisa ngeliat gitu ya, video-video yang jadi top sellingnya tuh videonya yang kayak gimana. Bisa dilihat, terus kayak bisa tahu juga kayak pendapatannya berapa, ditontonnya berapa, penjualannya berapa pieces, sama tanggal publikasinya tuh berapa. Nah, kalau misalnya si etalasenya tuh kayak gini, ini kan sangat berpeluang bisa langsung digaskan, dikontenkan. Tapi ingat jangan sampai salah link atau jangan sampai salah etalase gitu. Nah, kalau misalnya Abimah biasanya langsung kan itu ada barcode. Nah, langsung di-scan aja ke TikToknya, jadi nanti si linknya tuh gak akan salah gitu. Apalagi untuk produk-produk kayak gini gitu ya, yang kayak si Taiko Crash, yang kayak si Sus, itu etalasenya tuh banyak. Jadi usahakan jangan salah etalase, soalnya kalau salah etalase nanti bakalan si trafficnya juga bakalan berbeda kayak gitu. Nah, ada pertanyaan tidak? Izin bertanya, aku Cipel. Boleh. Cipel. Korek ini mah korek korek Boleh korek minta Cipel, boleh?